Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita mendengarkan kembali wejangan bijak dari saudara kita Elia Myron, yang memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa atas 3 pertanyaan mendasar tentang iman Kristen. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dalam benak kita, saudara, dan perlu dijawab dengan pemahaman yang mendalam. Untuk itu, saudara, mari kita simak video berikut ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau mereka nuduh kita contek mereka, enggak, salah alamat itu. Siapa yang lahir duluan, siapa yang mencontek. Gitu ya. Biar semakin Elia. Ya silakan, Ya, Boris. selamat malam Kak Elia, terima kasih nih udah boleh naik. Sebenarnya aku mau nanya sedikit sih Kak, apa tujuan Tuhan itu menciptakan manusia di bumi ini Kak? Paling itu sih Kak. Apa tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini? Iya. Untuk membagikan kasih-Nya dan menebarkan kasih-Nya. Apa buktinya bahwa Allah menciptakan manusia menebarkan kasih-Nya? Karena Ia menebus manusia karena kasih-Nya. Dalam Yohanes 13 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi tujuan dari diri Allah sendiri menciptakan manusia itu adalah untuk membagikan kasih-Nya, karena Allah adalah kasih. Nah, tapi tujuan yang lain apakah ada? Tujuannya dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi manusia itu dicipta menurut gambar Allah. Untuk apa? Untuk supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Jadi tujuan Allah menciptakan saya dan kamu adalah untuk menguasai bumi ini. Makanya kita diberi kuasa untuk menguasai tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Tapi karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kita kehilangan Allah dan kita mengalami kematian. Tuhan tidak pernah ciptakan saya dan kamu untuk mati. Tuhan nggak pernah ciptakan Adam mati umur 900 tahun, enggak. Yang membuat Adam mati adalah dosanya. Yang membuat saya mati adalah dosa saya. Yang membuat kamu mati adalah dosamu. Sebab ada tertulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kayaknya kan Tuhan bilang, jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah, lalu mereka melanggar itu. Dan ketika itu mereka makan, mereka mati. Dan Tuhan tidak pernah ciptakan saya dan kamu untuk mati. Jadi kalau ada ajaran iman lain mengatakan, Tuhan udah ciptakan orang ditakdirkan untuk mati, itu bukan ajaran yang benar. Itu bukan Allah yang benar, jangan ikuti itu. Untuk apa Tuhan kan kamu untuk mati? Untuk apa Tuhan ciptakan kamu untuk mati? Oh, saya sudah ditakdirkan untuk mati. Kenapa kamu diciptakan kalau untuk dimatikan? Ya, jangan percaya kepada Allah seperti itu. Percayalah kepada Allah yang hidup, bukan yang mematikan. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang menciptakan kita untuk hidup yang kekal. Tapi karena kita tidak taat kepada Dia, ketika kita berdosa kepada Dia, maka kita mendapatkan konsekuensinya, yaitu kita mati. Dan ketika kita mati dalam dosa, Tuhan tetap setia pada tujuannya. Maka Dia menjanjikan anak laki-laki sebagai Mesias. Dan ketika 2000 tahun setelah itu, maka datanglah Mesias, yaitu Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus mati di atas kayu salib oleh karena kasih-Nya untuk memulihkan gambar yang telah rusak itu. Jadi Dia mencipta oleh karena kasih, lalu Dia menebus kembali karena kasih-Nya, dan Dia menutup perjanjiannya juga dengan kasih nanti di langit bumi baru. Jadi datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini, datangnya firman Allah yang menjadi manusia ke dunia ini adalah untuk mengembalikan kita kepada tujuan yang semula, yaitu Adam dan Hawa dalam keadaan yang tidak berdosa, untuk tetap tinggal di langit bumi yang baru ini nantinya. Jadi tujuan Allah itu mencipta kita jelas, bukan dicipta di sini dipindah ke sana-sana, dicipta di sini dipindah ke tempat lain, enggak. Makanya dalam Wahyu 21:22 dikatakan ada langit dan bumi yang baru. Jadi mungkin kamu bertanya, bukankah Tuhan udah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa? Lalu kenapa Dia tetap mencipta manusia kalau Dia udah tahu akan jatuh dalam dosa? Ya. Ya, kamu mungkin akan bertanya seperti itu. Jawabannya simple. Kalau Dia sampai tidak jadi menciptakan karena Dia tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, berarti Dia berubah. Berarti Dia bukan lagi Allah. Karena Allah itu di dalam dirinya tidak boleh ada improvisasi.
Kalau dia berubah, artinya dia relatif, bukan absolut. Dan itu bukan Allah. Tapi ketika Allah tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, dia tetap menciptakannya. Tetapi pada saat yang sama, dia menyediakan penolong. Artinya tujuannya tetap sampai. Meskipun manusia itu mengganggu tujuan itu, tapi Tuhan tetap sediakan penolong agar tujuannya yang sempurna itu tetap terjadi. Makanya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tujuan Allah dirusak oleh manusia itu sendiri. Maka Tuhan menjanjikan apa kepada Adam? Tuhan enggak janjikan agama. Tuhan janjikan Mesias yang akan memulihkan kamu kembali seperti keadaanmu ketika kamu tidak berdosa. Untuk itulah Yesus datang dalam keadaannya yang tidak berdosa. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang Farisi, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Yesus tidak dibuktikan berdosa. Bahkan pengadilan Roma Pontius Pilatus tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Artinya apa? Keberdosaan Adam membuat kita mati, tapi ketidakberdosaan Yesus membuat kita hidup. Karena di dalam hidupnya Yesuslah, di dalam kesuciannya dialah dosa tidak berkuasa. Tapi di dalam keberdosaan keturunan Adam, kita menjadi mati karena dosa. Maka Adam adalah Adam yang pertama, Yesus adalah Adam yang kedua. Di dalam Adam kita mewarisi kematian karena dosa, di dalam Yesus kita mewarisi hidup karena dia tidak berdosa. Makanya dikatakan di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang bagaimana? Ciptaan yang semula itu, yang tidak berdosa itu. Kesucian, ketidakberdosaan Yesuslah yang membuat kita tidak berdosa dengan iman kepada Dia. Jadi tujuan Tuhan tidak dibatalkan. Tujuan Tuhan tetap berlanjut meskipun ada yang mengganggu dalam pengetahuannya. Dia menambahkan Mesias di dalamnya agar tujuannya itu tetap terjadi. Jadi tujuan Allah sejak semula menciptakan manusia di langit bumi ini, lalu manusia berulah dengan berdosa, Tuhan memberikan Mesias, maka Tuhan menunggu waktunya genap agar langit bumi baru ada penghuninya. Jadi tujuan Allah, tujuan Kristus datang ke dunia ini adalah mengembalikan manusia kembali kepada tujuan penciptaan yang semula dengan mengalahkan dan menghapuskan sumber masalahnya yang adalah dosa. Jadi Kristus datang ke dunia ini adalah mengalahkan dosa itu, membuang dosa itu, karena dosa itulah penyebab masalahnya sejak semula. Jadi di dalam Kristus kita dipulihkan karena kasih, karena kita dicipta oleh karena kasih, dan kita ditutup lagi di dalam kasih. Itu tujuan Allah. Baik, Kak. Tidak semula. Ya. Terima kasih Kak Elia. Oke, mengerti atau kurang mengerti? Cukup mengerti Kak. Cuman pengen nanya juga nih Kak, kira-kira apa sih sarannya ketika kita kuat nih dalam penderitaan untuk sampai tidak berbuat dosa kembali, sampai kita nanti bisa ketemu sama Tuhan lagi gitu Kak? Manusia pasti akan jatuh dalam dosa, baik dalam pikiran, angan-angan dan lain sebagainya. Tapi selama kita membenci dosa itu, selama itulah kita diperkenankan Tuhan. Baik. Jadi tidak menyengajakan diri untuk hidup di dalam dosa tanpa merasa bersalah kepada Tuhan. Karena roh Allah yang diam di dalam kita itu akan membuat kita tidak nyaman terhadap dosa. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa kita, Ia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Jadi setiap hari dalam doa, mohonkanlah kepada Tuhan agar Ia mengampuni kita akan kesalahan kita, sebagai bentuk perendahan diri kita atas apa yang Kristus lakukan terhadap kita. Itu yang penting kita lakukan. Dan bagaimana caranya agar kita kuat menderita di dalam Kristus? Ingatlah, Kristus sendiri dalam Matius 5 pernah berkata, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku. Berbahagialah kamu yang diperlakukan yang jahat oleh karena namaku, karena upahmu besar di surga. Jadi kalau orang menganiaya kita, kita menderita oleh karena nama Yesus. Yesus sendiri berkata kita berbahagia. Kalau Tuhan kita sendiri mengatakan kita berbahagia, apakah pentingnya pandangan manusia? Oke. Dan lagi, Rasul Petrus pernah berkata, kalau kita menderita karena dosa-dosa kita, apakah pujian daripadanya? Kalau kita sabar menderita karena dosa-dosa kita, apakah pujian yang didapatkan dari itu? Tapi kalau kita sabar dalam menderita oleh karena nama Yesus, bukankah itu anugerah Allah? Jadi pikirkanlah hal-hal yang seperti itu. Karena hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu adalah Kristus sendiri. Kalau hidupmu adalah Kristus, maka kamu akan mengambil bagian dalam penderitaannya juga, agar kamu mati dalam keuntungan sebagaimana Ia telah mati di dalam kemenangan. Jadi itulah kesalahan teologi kemakmuran sekarang. Teologi kemakmuran itu teologi paling rusak. Mereka mengajarkan orang ikut Yesus harus kaya,
Orang ikut Yesus harus makmur, itu salah. Bukan begitu mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu adalah menyalibkan diri di dalam salibnya Kristus, menyangkal diri agar kita setiap hari menjadi serupa dengan Dia. Jadi kalau hidupku adalah Kristus, maka matiku adalah keuntungan. Tapi kalau hidup kita tidak ada, bukanlah Kristus, maka mati kita adalah kerugian. Jadi bagaimana cara saya agar sabar dalam penderitaan saya, agar sabar di dalam penantian iman saya, agar sabar di dalam perjuangan dan pertandingan saya? Rendahkanlah hatimu setiap hari dengan mengakui bahwa hidupmu bukanlah milikmu, tapi hidupmu adalah milik Kristusmu yang telah menebus kamu menjadi miliknya. Amin. Jadi berlakulah seolah-olah kamu itu bukanlah kamu, tapi kamu itu adalah miliknya Kristus yang sedang berjuang bagi kemuliaan nama komandan kita yang satu. Siap, siap Kak. Ya? Ya Kak. Oke. Oke, makasih banyak ya Kak Elia. Ya, Tuhan berkati. Kita lanjut. Jadi harus ini ya, apa namanya, harus sungguh-sungguh, tidak boleh apa, itu satu ya. Silakan Anugrah. Kak Elia mau tanya dong, kalau di Kejadian 6 kalau nggak salah ya, di Kejadian 6 tuh ada Tuhan tuh menyesal ya Kak, menciptakan Adam atau menciptakan manusia gitu. Nah ini yang aku mau tanya, apa betul memang Tuhan itu menyesal menciptakan kita atau gimana Kak? Itu aja sih Kak, makasih. Ya Tuhan di sana kayak tau lah ya, bahasa Indonesia itu emang kurang ya. Menyesal di sana itu dari kata Ibrani naham. Naham itu artinya bukan menyesal sebenarnya, tapi menyayangkan. Kalau kamu berpikir kata menyesal di sana dalam pengertian tadinya Tuhan nggak tahu, tapi ketika tahu manusia akan jatuh dalam dosa lalu jadi kecewa dan menyesal, bukan begitu. Itu salah. Tapi Tuhan di sana menyayangkan ciptaannya. Wah, pada akhirnya jatuh ke dalam dosa, meskipun Dia tahu itu. Dan ingat, itu ditulis oleh Musa. Jadi itu bahasa antromorfisme, seakan-akan Musa itu mempersonifikasi Allah. Ketika dikatakan tangan Allah menciptakan, mata Allah melihat. Apakah Allah punya tangan? Apakah Allah punya mata? Dalam Amsal 8 misalnya tentang hikmat itu berlari-lari, lalu dia memelukku. Dia di bukit-bukit. Apakah hikmat bisa berlari-lari? Tangan Allah tidak terlalu jauh untuk menolongmu. Apakah Allah betulan punya tangan? Bukan. Itu bahasa yang digunakan oleh Musa untuk menggambarkan seolah-olah Allah itu seperti kita, untuk memberitahu Allah itu kepada kita dengan sudut pandangnya kita. Jadi Allah menyesal di sana bukan berarti Allah menyesal dalam pengertian Dia sebelumnya tidak tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, tapi ketika Dia tahu Dia jadi menyesal. Jadi penyesalan Allah di sana bukan seperti penyesalan manusia, tetapi Musa menggambarkannya seolah-olah seperti manusia untuk memberitahu pesan bahwa Allah itu membenci dosa. Begitu, ya. Oke, makasih ya. Ya. Kita lanjut ya. Jadi kata Ibrani-nya di sana itu naham. Makan Abema. Ya, Halo? Bang Elia Miron. Ya, mau tanya apa, Pak? Saya selalu mengikuti baik di snack video maupun di TikTok konten-konten tentang Alkitab. Saya tertarik sekali dan menarik bagi kita untuk mendapat pencerahan lah dari Bang Elia Miron ini. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Yang mau saya tanyakan ya begini ya, ada banyak kasus yang terjadi di masyarakat, terutama bagi yang sudah menikah kemudian ya bercerai, tapi kemudian ada warga jemaat yang masih menganggap itu semacam dosa besar yang memang terkadang membuat orang yang bercerai itu malu untuk datang ke gereja, merasa minder dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya.
mengenai perceraian, apakah perceraian adalah dosa? Betul, perceraian adalah dosa. Tetapi bukan berarti orang bercerai itu tidak bisa diampuni. Apapun dosa orang bisa diampuni selama dia tidak memuja Roh Kudus. Jadi apakah boleh bercerai? Tidak boleh bercerai. Prinsip bercerai itu tidak boleh. Tapi kalau bercerai, Alkitab memberi solusinya. Apakah membunuh boleh? Tidak. Apakah mencuri boleh? Tidak. Tapi ada nggak orang mencuri? Ada. Nah, kalau dia mencuri, apakah dia tidak bisa memperoleh pengampunan lagi? Boleh. Demikian juga dengan orang yang bercerai. Nah, kalau orang telah bercerai, Rasul Paulus berkata apa ya dalam 1 Korintus 7 ayat 8-9 ya berikutnya. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Jadi Rasul Paulus bilang kalau ada orang cerai mati, misalnya suami atau istrinya yang mati, Rasul Paulus bilang aku menganjurkan agar mereka tetap single. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, biarlah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi janda-janda atau duda, kalau mereka tidak bisa menguasai dirinya, lebih baik mereka kawin. Gak apa-apa, daripada hangus karena hawa nafsu. Tetapi kepada orang yang telah kawin, Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jadi Rasul Paulus bilang jangan bercerai. Tapi ayat 11-nya berkata apa? Jikalau ia bercerai, berarti tadi cerai nggak boleh. Tapi kalau dia sampai bercerai, dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Jadi kalau orang cerai hidup, ya pilihannya hanya dua, hidup sendiri atau berdamai dengan suaminya atau istrinya. Tidak boleh kawin lagi orang yang cerai hidup. Ya, itu kata Rasul Paulus. Nah, jadi bercerai itu dosa nggak? Dosa. Tapi Tuhan memberi solusi dari perceraian itu. Sama seperti orang mencuri, orang berbohong, orang membunuh, apakah dosa? Dosa. Tapi Tuhan memberi solusi untuk itu. Nah, apakah masyarakat gereja itu bagaimana sikap orang gereja harusnya memandang orang yang bercerai? Ya biasa aja. Sebelum kamu mau menilai orang lain buruk, nilai dululah dirimu sendiri. Kamu buruk atau tidak? Sebelum kamu menilai orang lain, menghakimi orang lain, lihat dulu dirimu sendiri. Apakah orang yang bercerai, apakah dosa perceraian orang lain bisa membuatmu lebih layak daripada mereka? Tidak akan pernah bisa. Semua orang punya dosa, semua orang punya masa lalu, tapi selama ia memutuskan untuk kembali kepada Kristus, hidup dalam perjuangannya demi imannya kepada Kristus, dia adalah orang yang diselamatkan. Jadi kita tidak punya hak untuk menilai rendah orang lain, itu tidak boleh. Jadi orang bercerai, ya kita nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangganya, ya doakan mereka agar bisa kembali rujuk kalau cerai hidup. Kalau cerai mati boleh kawin lagi, kalau cerai hidup nggak boleh kawin lagi. Tetap sendiri atau berdamai dengan mantan atau mantan suami atau istrinya. Gitu. Ya. Terima kasih Bang Elia Miron yang sudah memberikan pencerahan. Oke Pak, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa jawaban-jawaban dari Saudara Elia Miron. Sungguh membuka wawasan kita akan kebenaran firman Tuhan. Di tengah arus zaman yang penuh tantangan, marilah kita tetap teguh berpegang pada iman kita. Janganlah kita goyah oleh berbagai pengaruh negatif yang mencoba meruntuhkan fondasi iman kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menekankan bahwa kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang diberikan oleh Kristus. Ayat ini adalah pengingat kuat bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Paulus, penulis surat ini, menyatakan bahwa ia dapat menanggung segala sesuatu, tidak peduli seberapa besar tantangan yang ia hadapi, karena ia memiliki kekuatan yang diberikan oleh Kristus. Ingatlah saudara, bahwa Allah selalu menyertai kita. Kasih dan kekuatannya akan menopang kita dalam menghadapi segala badai kehidupan. Tetaplah kokoh dalam iman, jangan pernah menyerah, dan terus berbagi kasih Kristus kepada dunia. Semoga video ini dapat menjadi berkat.
bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.